wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Mekanika kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aris Bambang Supriyadi MSc dan Ibu Lailatul Nuraini SPD MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal-soal yang ada pada LKM 1. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama, saya Ahmad Januk Bisri dengan NIM 210210102 akan menjelaskan tentang kerja usaha. Saya Neta Dualandari dengan NIM 2102101020002. Di sini saya akan menjelaskan materi kinematika. saya sendiri Sisilia Nurik Manggraini dengan NIM 2102101020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal materi dinamika. Saya Talia Arjuna Kencana dengan NIM 21020102012. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak harmoni. Saya Abigail Desantia Permaswari dengan NIM 21021012044. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerja dan usaha. Saya Nazira Faikotul Herlia dengan NIM 21021012060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kinematika. Sekian perkenalan dari kelompok kami, selamat menyaksikan. Saya Neta Dualandari dengan NIM 2102101020002. Di sini saya akan menjelaskan materi kinematika. Sebelumnya saya akan menuliskan soalnya terlebih dahulu. Sebuah partikel bergerak pada arah X dengan persamaan lintasan X sama dengan 5T kuadrat plus 1 dengan X sama dengan meter dan T sama dengan sekon. Berapakah kecepatan rata-rata antara T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 3 sekon? Maka dapat diketahui bahwa X sama dengan 5T kuadrat plus 1 dan T2 nya sama dengan 2 sekon, T3 sama dengan 3 sekon. Di sini kita dapat menggunakan persamaan V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Sini kita bisa memasukkan X sama dengan 5T kuadrat dengan memasukkan T-nya 3 dan 2.
dapat dituliskan yaitu 5 dikali 3 kuadrat plus 1 dikurangi 5 kali 2 kuadrat plus 1 dengan T3 dan T2 nya yaitu 3 min 2. Hasilnya dari X3 dan dikurangi X2 mendapatkan hasil yaitu untuk X3 nya 46 dan X2 nya 21 dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1 mendapatkan hasil 25 meter per sekon. Terima kasih. Saya Nazirah Faikotul Herlia dengan NIM 210210102060. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai kinematika. Untuk soalnya yaitu suatu sungai mengalir dari barat ke timur dengan kelajuan 3 meter per sekon. Kemudian seorang anak berenang ke utara menyeberangi sungai dengan kelajuan 2 meter per sekon. Relatif terhadap air. Kemudian berapakah kecepatan anak relatif terhadap tepi sungai? Berikut saya bacakan soalnya. Suatu sungai mengalir dari barat ke timur dengan kelajuan 3 meter per sekon. Seorang anak berenang ke utara menyeberangi sungai dengan kelajuan 2 meter per sekon relatif terhadap air. Berapakah kecepatan anak relatif terhadap tepi sungai? Kita tulis diketahui. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Kita tuliskan di sini PST yaitu kecepatan aliran air sungai relatif terhadap tepi sungai. Nilainya di sini 3 meter per sekon. Kemudian yaitu VAS yaitu kecepatan anak relatif terhadap air sungai. Nilainya 2 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanya yaitu VAT atau kecepatan
dapat kita tuliskan VAT sama dengan VAS ditambah dengan VST. Sehingga berdasarkan persamaan ini, laju relatif anak terhadap tepi sungai dapat dituliskan dengan VAT sama dengan harga mutlak dari VAT, yaitu akar dari VAS yaitu 2 kuadrat ditambah dengan akar dari VST yaitu 3 kuadrat. Kita tuliskan menjadi akar 4 ditambah 9 yaitu akar 13 meter per sekon. Nah, setelah itu berdasarkan gambar ini kita dapat menentukan tetanya atau sudut besarnya sudut. Kita tuliskan di sini teta sama dengan atas tangan dari harga mutlak VAS per harga mutlak VST. Kita tuliskan teta sama dengan atas tangan VAS-nya kita tulis yaitu 2 per VST-nya yaitu 3. Sehingga dapat diketahui VAT atau kecepatan anak relatif terhadap sungai adalah akar 13 meter per sekon dan membentuk sudut atas tangan 2/3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, saya Sisilia Nurik Manggraini dengan NIM 2102101020068. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dinamika. Untuk soalnya yaitu sebuah benda memiliki massa 3 kg. Benda ini memiliki VT kecepatan waktu min 3T ditambah 4 I ditambah 2T min 2 J. Oh iya, meter per sekon. Tentukan fungsi gaya atau F faktor dan F mutlak atau seperti ini pada benda tersebut. Saya ulangi, jadi soalnya sebuah benda memiliki massa 3 kg. Benda ini memiliki VT min 3T plus 4I ditambah 2T min 2J meter per sekon. Tentukan fungsi gaya atau F vektor dan F mutlak
pada benda tersebut. Sebelum mengerjakan soal, kita harus menulis diket dan ditanyanya dulu. Diket M sama dengan 3 kg. Dan VT tadi min 3T plus 4, 3T plus 4 I plus 2T min 2J meter per sekon. Ditanya I1 adalah F vektor, I2 adalah F mutlak. Nah, di sini karena masanya sudah satuan SI 3 kg, jadi kita tidak perlu mengubah lagi. Langsung saja penyelesaiannya tahu jawab. Karena di sini adalah mencari F, maka kita harus mencari percepatannya terlebih dahulu. Maka cara mencari percepatannya adalah A vektor sama dengan dV per dt. Karena yang diketahui di sini adalah Vt, maka kita hanya memasukkan atau mendistribusikan ke yang V saja, yaitu d per dt dikali min 3t ditambah 4 I plus 2t min 2 J meter per sekon. Jadi kita cukup menjumlah atau mengurangi yang sesamanya, yaitu min 3T ditambah 2T 4 min 2. Jadi min 3T plus 2T adalah 1 ya. Karena di sini sudah I, maka langsung saja kita tulis I. I 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 berarti min 2J. Meter per sekon. Nah, setelah kita mencari percepatannya, kita akan mencari I. Yang pertama yaitu F vektor. Caranya adalah pada hukum kedua Newton kita menemukan rumus yaitu F atau gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi untuk I yang pertama yaitu F sama dengan M kali A. Karena masanya sudah diketahui, kita langsung tulis saja yaitu 3 dikali percepatannya tadi I min 2J meter per sekon. Kita kalikan saja yaitu 3I min 6J meter per sekon. Ini untuk penyelesaian yang pertama pada F vektor. Untuk penyelesaian yang kedua, kita tulis di sini saja karena tidak cukup. Itu I2 mencari F mutlak. F mutlak gambarnya seperti ini, maka menggunakan rumus yang sebelumnya ada pada kinematika yaitu akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Untuk Fx yaitu kita bisa misalkan ke yang variabel I tadi. Jadi X-nya itu 3 min X, Y-nya itu min 6. Seperti itu kita distribusikan lagi. Untuk X-nya itu 3, berarti 3 kuadrat ditambah dalam kurung min 6 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 36. Hasilnya 41 Newton. Jadi untuk F mutlaknya adalah akar 41 Newton dan untuk F vektornya adalah 3I min 6J meter per sekon. Maaf ini salah, satuannya adalah Newton ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Talia Ajenia Kencana dengan NIM 210 210 10 20 12. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal gerak harmonik. Soalnya yaitu sebuah
bergetar dengan frekuensi 20 Hz dan amplitudo 10 cm. Berapa kecepatan getar tegas saat simpangan 6 cm. Saya bacakan lagi. Sebuah pegas bergetar dengan frekuensi 20 Hz dan amplitudo 10 cm. Berapa kecepatan getar pegas saat simpangan sebesar 6 cm? Yang pertama, kita tulis diketahui frekuensinya 20 Hz dan amplitudonya 10 cm dan simpangannya 6 cm. Yang ditanya adalah kecepatan. Langkah yang pertama, kita mencari R dengan rumus R kuadrat sama dengan A kuadrat min Y kuadrat. A-nya 10 cm, Y-nya 6 cm. 10 pangkat 2 100 dikurangi 36 64. Diketahui R kuadratnya adalah 8. Selanjutnya, setelah R ditemukan, kita mencari kecepatan. Rumusnya V sama dengan omega kali R. Omega sendiri rumusnya yaitu 2pi F. Kita masukkan 2pi, F-nya 20, R-nya 8. Berarti 2pi 160. Hasilnya yaitu pi 320 cm per sekon. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Perkenalkan, saya Majanuki Bisri dengan NIM 21021010210 akan menjelaskan tentang gerak harmoni.
soalnya yaitu sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan simpangan Y sama dengan 0,2 sin 0,25 pt, di mana Y dan A berturut-turut adalah simpangan dan amplitude dalam satuan cm, dan T adalah waktu dalam satuan S. Maka besar fase getaran partikel tersebut terhadap titik setimbangnya saat T sama dengan 2 adalah Y-nya sama dengan 0, persamaan umum gerak harmonik sederhana dengan persamaan fase adalah Y A I. Di mana Y adalah simpangan dan T adalah waktu. A-nya adalah amplitudo. Untuk mencari periode sama dengan 2 per T periode sama dengan periode adalah 8 sekon. Untuk mencari fase getaran saat T sama dengan 2 detik adalah Pi sama dengan waktu dibagi periode sama dengan 2 dibagi 8 sama dengan 1/4. Sudah selesai. Halo, perkenalkan nama saya Abigail Lesantia Prameswari dengan NIM 2102101020044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerja dan usaha. Untuk soalnya, sebuah bola bermassa 0,5 kg dilempar vertikal ke arah atas hingga mencapai ketinggian 20 meter apabila gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang dicari atau yang dihitung yaitu energi potensialnya. Ada benda pada ketinggian tersebut. Jadi untuk soalnya, sebuah bola bermassa 0,5 kg dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian 20 meter apabila gravitasinya 10
meter per sekon kuadrat yang dicari atau yang dihitung energi potensial benda pada ketinggian tersebut. Dan yang diketahui yaitu masanya 0,5 kg dan tingginya 20 meter. Dan untuk gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan di sini ditanyanya energi potensial. Maka rumus dari energi potensial massa dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan massanya 0,5, gravitasinya 10, terus ketinggiannya 20 meter, jadinya 100 Joule. Selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.